Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niwaini Eftautami dengan NPM 59134. Saya berasal dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai silabus dan RPP untuk memenuhi tugas mata kuliah atau kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai silabus. Jadi, silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Landasan yang digunakan dalam pengembangan silabus antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 3/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, Permendikbud RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2006 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, kali ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip penyusunan silabus, yaitu yang pertama ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam aktual dan kontekstual, yang ketujuh fleksibel, dan yang terakhir adalah menyeluruh. Nah, jika tadi kita membahas mengenai prinsip-prinsip pada silabus, sekarang kita akan membahas mengenai komponen-komponen pengembangan silabus. Adapun komponen-komponen tersebut adalah yang pertama identitas, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pokok, 5 kegiatan belajar, 6 indikator, yang ketujuh penilaian, yang kedelapan alokasi waktu, dan yang terakhir sumber, bahan, atau alat untuk pembelajaran. Nah, setelah mendengarkan beberapa penjelasan mengenai silabus, kira-kira kalian tahu tidak bagaimana ya langkah-langkah dalam menyusun silabus? Oke, jadi kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menyusun silabus. Jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajarnya. Nah, setelah kita membahas mengenai silabus, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa ya yang dimaksud dengan RPP. Bagaimana sih RPP itu? Jadi, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci yang mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP ini memuat yang pertama ada identitas sekolah atau madrasah, kelas dan semester, tema dan subtema, pembelajaran keberapa yang akan dipelajari, kemudian ada alokasi waktu, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, ada pula di dalamnya materi dan kegiatan pembelajaran, kemudian ada prosedur penilaian, dan ada pula media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Nah, teman-teman, RPP itu juga memiliki beberapa prinsip loh dalam rangka pengembangannya.
Kira-kira apa ya prinsip-prinsip dari RPP? Jadi prinsip-prinsip RPP yaitu yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, satu RPP dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, siapa nih yang penasaran bagaimana ya langkah-langkah dalam penyusunan RPP Kurikulum 2013? RPP tematik dalam implementasi Kurikulum 2013 merupakan rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari satu tema dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus tematik, mengkaji buku guru, mengkaji buku siswa, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir menentukan media atau alat atau sumber belajar. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai silabus dan RPP. Untuk kelebihan dan kekurangannya saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.